Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Soft Skill dengan kode kelas 1151 ingin membahas mengenai masalah soft skill dan emotional intelligence. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Faradil Azara. Nama saya Lian Rudewi. Saya Devina Skarini. Saya sendiri yaitu Nofrina Zahra Irawan. Nama saya Dina Mutiara Arifin. Nama saya Sakinata Filarda. Kali ini kami akan membahas mengenai soft skill dan emotional intelligence. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai soft skill. Soft skill sendiri ini dapat dikatakan sebagai salah satu keterampilan yang cukup penting untuk dikuasai oleh setiap individu dalam dunia kerja atau untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Salah satu komponen utama dari soft skill ini adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional, yang menurut Daniel Goleman ini mencakup kemampuan dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri atau orang lain. Emotional intelligence terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada self-awareness, kedua self-regulation, ketiga motivation, yang keempat empathy, dan yang terakhir social skill. Emotional Intelligence atau EI dapat membantu kita dalam meningkatkan soft skill lainnya, seperti komunikasi yang lebih baik dengan memiliki empati, manajemen waktu yang efektif dengan adanya pengelolaan diri, dan kerjasama tim yang lebih harmonis dengan adanya kesadaran diri. Secara keseluruhan, Emotional Intelligence adalah salah satu bagian penting dari soft skill yang dapat mendukung kesuksesan sehari-hari dalam pekerjaan dan kehidupan. Dari penjelasan mengenai soft skill tersebut, yang menyatakan bahwa emotional intelligence merupakan salah satu komponen penting utamanya. Emotional intelligence terdiri dari 5 aspek penting. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai kelima aspek tersebut beserta dengan contohnya. Yang pertama yaitu self-awareness. Kesadaran diri atau self-awareness adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk emosi, pikiran, dan tindakan, serta pengaruh faktor internal seperti keyakinan dan nilai. Hal ini mencakup kesadaran emosional, pemahaman terhadap pikiran dan perilaku, kesadaran sosial, serta pemahaman tentang nilai dan keyakinan pribadi. Self-awareness memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, emotional self-awareness, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri serta dampaknya. Kedua, accurate self-assessment, kemampuan untuk secara jujur menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ketiga, self-confidence, keyakinan terhadap kemampuan dan nilai diri sendiri. Keempat, self-regulation, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls diri sendiri serta beradaptasi dengan situasi yang berubah. Hai Dinda, aku merasa sangat gugup deh tentang presentasi ini. Aku khawatir tidak akan bisa berbicara dengan jelas. Hai Farah, aku mengerti. Itu hal yang wajar. Kira-kira apa yang membuatmu merasa gugup? Aku takut kalau aku akan gugup atau lupa apa yang harus aku sampaikan. Aku benar-benar ingin mempresentasikannya dengan baik. Tenang saja Farah, kamu sudah mempersiapkannya dengan baik. Cobalah latihan pernapasan untuk menenangkan dirimu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Baik, aku akan mencobanya. Terima kasih Dinda, aku sekarang merasa lebih tenang sedikit. Bagus. Ingat, kami semua ada di sini untuk mendukungmu. Jika kamu merasa gugup selama presentasi, ambil napas dalam-dalam dan lanjutkan. Kamu pasti bisa kok, kasih yang terbaik. Terima kasih Dinda, aku akan melakukannya. Aku merasa lebih siap sekarang. Self-regulation. Self-regulation ini adalah kemampuan mengelola perilaku, emosi, dan pikiran dalam berbagai situasi. Hal ini mencakup menetapkan tujuan, memantau kemajuan, menyesuaikan strategi, serta mempertahankan motivasi. Self-regulation ini terdiri dari beberapa subkomponen, yaitu yang pertama ada emotional self-control, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam situasi yang menekan.
Lalu ada trustworthiness, yaitu memiliki integritas dan keandalan serta dapat dipercaya oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada conscientious, yaitu menunjukkan tanggung jawab, disiplin dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Lalu ada adaptability, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Yang terakhir yaitu ada innovation, yaitu mampu berpikir kreatif dan menentukan solusi yang baru untuk masalah yang akan dihadapi. Siang semuanya, kita punya proyek besar yang harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Saya tahu ini cukup menantang, tapi saya yakin kita bisa melakukannya jika kita bekerja sama dan tetap berkomitmen. Baik Mbak Lia, kalau saya sendiri sedikit khawatir tentang tenggat waktu yang ketat ini. Bagaimana kita bisa memastikannya bisa berjalan secara lancar? Saya mengerti perasaan cemas kamu, Mbak Nofrina. Kita akan mengadakan pertemuan harian untuk memantau perkembangan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Saya juga akan memastikan semua orang memahami tugas mereka dan memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Bagaimana jika ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan cepat? Jika ada masalah besar, kita akan segera mengkomunikasikannya dan mencari solusi bersama-sama. Transparansi dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk keberhasilan kita. Kita semua ada di sini untuk mendukung satu sama lain dan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Terima kasih Mbak Lia, saya merasa lebih tenang sekarang. Saya akan memastikan untuk selalu memberi update tentang perkembangan tugas saya. Begitu juga dengan saya. Terima kasih atas dukungan dan kejelasannya Mbak Lia. Saya yakin kita bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Bagus. Mari kita mulai bekerja dan berikan yang terbaik untuk proyek ini. Saya percaya pada kemampuan dan dedikasi kalian, kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih Mbak Nofrina, terima kasih Mbak Devina. Motivation. Motivasi adalah faktor penting yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Dalam konteks motivasi, terdapat beberapa elemen kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Yang pertama, achievement drive. Dorongan untuk mencapai hasil yang luar biasa dan terus memperbaiki diri. Lalu yang kedua yaitu komitmen, dedikasi terhadap tujuan, dan kesediaan untuk menginvestasikan waktu serta energi. Yang ketiga itu ada inisiatif, yaitu kemampuan untuk mengambil langkah pertama dan proaktif dalam mencari peluang. Lalu yang terakhir ada optimism, yaitu sikap mental positif terhadap masa depan, melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Baik Ibu Dinda, saya ingin membahas beberapa ide yang saya punya untuk mempercepat pengembangan proyek ini. Saya benar-benar ingin memastikan bahwa kita bisa meluncurkan produk ini tepat waktu dan dengan kualitas yang terbaik. Apa saja ide yang kamu punya, Farah? Saya berpikir untuk menambahkan beberapa fitur baru yang bisa menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Saya juga siap bersedia bekerja lembur dan mengadakan sesi brainstorming tambahan dengan tim untuk memastikan semua aspek proyek ini dapat tertangani dengan baik. Itu luar biasa, Farah. Saya sangat menghargai dedikasimu. Kamu benar-benar menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap proyek ini. Mari kita atur jadwal untuk sesi brainstorming ini dan lihat bagaimana kita bisa mengimplementasikan ide-idemu. Farah, saya dengar kamu punya beberapa ide bagus untuk proyek ini ya. Saya tertarik untuk membantu. Kapan kita bisa mulai bekerja sama? Terima kasih Devina, saya juga sangat menghargai dukunganmu. Kita bisa mulai bekerja sama setelah selesai brainstorming ini. Saya yakin dengan kolaborasi kita bisa mencapai hasil yang luar biasa. Bagus sekali Devina, Farah. Dedikasi dan komitmen kalian sangat berarti bagi kesuksesan proyek ini. Mari kita bekerja keras dan berikan yang terbaik. Empati. Empati dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain dan mengerti apa yang sedang mereka rasakan. Dalam empati terdiri dari beberapa subkomponen, yaitu yang pertama ada understanding others, memahami perasaan dan perspektif orang lain untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, developing others, mendukung dan membantu pertumbuhan orang lain dengan memahami kebutuhan dan potensi mereka. Yang ketiga, ada service orientation,
yaitu mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan orang lain dengan pendekatan yang berempati. Yang keempat adalah leveraging diversity, menghargai dan memanfaatkan perbedaan untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan inklusif. Yang kelima ada political awareness, memahami dinamika sosial dan politik untuk mengelola hubungan dan konflik secara efektif. Pagi Mbak Lia, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya ingin mengobrol tentang karir kamu dan lihat bagaimana kita bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan profesional kamu. Lalu bagaimana perasaan tentang pekerjaan sekarang dan apa yang ingin kamu capai ke depannya? Terima kasih Mbak Nofrina, saya cukup nyaman dengan pekerjaan saya sekarang. Tapi saya mau belajar lebih banyak mengenai manajemen keuangan. Saya rasa itu bisa membuat saya lebih berguna untuk tim kita. Wah, itu tujuan yang bagus Mbak Lia. Lalu, apa menurut kamu yang perlu kamu dipelajari atau dikembangkan untuk dapat menguasai hal tersebut? Baik, saya perlu meningkatkan keterampilan dalam perencanaan keuangan dan komunikasi dengan tim. Kadang saya kesulitan mengatur prioritas dan menyampaikan ide dengan jelas. Baik Mbak Alia, nanti kita bisa buat rencana pengembangan untuk kamu ya. Saya akan cari pelatihan atau workshop tentang manajemen keuangan yang bisa kamu ikuti. Selain itu, bagaimana kalau kamu nanti menjadi asisten manajer keuangan di proyek berikutnya? Ini akan memberikan pengalaman langsung untuk kamu Mbak Alia. Itu sangat membantu Mbak Nofrina. Saya senang bisa belajar melalui pengalaman secara langsung. Oke, bagus Mbak Lia. Nanti kita juga bisa adakan pertemuan mingguan ya untuk membahas kemajuan kamu dan tantangan yang kamu hadapi. Saya juga bisa kenalkan kamu ke mentor yang berpengalaman di manajemen keuangan. Kamu bisa banyak belajar hal di mereka. Terima kasih Mbak Nofrina, saya sangat menghargai dukungan dan kesempatan ini untuk berkembang. Saya akan berusaha keras memanfaatkan semuanya. Saya sangat menghargai bimbingan dari Mbak Nofrina. Baik, sama-sama Mbak Lia. Saya senang melihat kamu bersemangat untuk berkembang. Kita akan bekerja sama supaya kamu dapat semua yang kamu butuhkan untuk sukses. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nofrina. Social skills. Social skills atau keterampilan sosial adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Social skill memiliki peranan penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dengan memiliki social skill tersebut, seseorang dapat memiliki dan mempertahankan interaksi yang baik dengan orang lain. Social skills ini terdiri dari beberapa subkomponen, yaitu yang pertama adalah influence, yaitu kemampuan mempengaruhi pandangan dan tindakan orang lain secara positif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah communication, yaitu keterampilan menyampaikan informasi secara jelas dan juga efektif, serta mendengarkan dengan baik untuk memahami orang lain. Yang ketiga adalah conflict management, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan damai. Yang keempat adalah leadership, yaitu keterampilan memimpin dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, serta memberikan arahan yang jelas. Yang kelima adalah change catalyst, yaitu kemampuan mendorong dan mengelola perubahan, serta membantu orang lain beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang keenam adalah building bonds, yaitu keterampilan membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dan saling mendukung dengan orang lain. Yang ketujuh adalah collaboration dan cooperation, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Selamat pagi tim, terima kasih telah meluangkan waktu untuk rapat kali ini. Saya ingin membahas mengenai perkembangan proyek dan memastikan bahwa kita semua berada di jalur yang sama. Firda, coba tolong jelaskan mengenai update pekerjaanmu. Oke, tentu Devina. Kami sudah menyelesaikan tahap perencanaan awal dan sedang mengerjakan desain teknis. Namun, terdapat beberapa tantangan dengan integrasi sistem yang ingin saya bahas. Kami butuh masukan mengenai pilihan teknologi yang paling cocok. Baiklah Firda, terima kasih sudah memberikan gambaran yang jelas. Dinda, apa kamu ada masukan atau pengalaman sebelumnya yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah integrasi ini?
Baik Devina, saya pernah menangani proyek yang serupa sebelumnya. Berdasarkan pengalaman saya, menggunakan pendekatan berbasis API bisa menjadi solusi efektif untuk integrasi. Saya bisa menjelaskan lebih detail jika diperlukan. Thank you Dinda, itu masukan yang sangat bagus. Firda, bagaimana menurutmu mengenai solusi yang diberikan Dinda tadi? Saya pikir itu bisa menjadi solusi yang cukup efektif sih ya. Saya ingin tahu lebih banyak mengenai implementasinya. Dinda, bisakah kita jadwalkan waktu untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut? Tentu saja Firda, saya akan mempersiapkan beberapa materi dan kita bisa berdiskusi lebih detail. Oke, good. Thank you Dinda. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan atau ditanyakan mengenai pembaruan proyek ini? Untuk saat ini tidak ada, Devina. Terima kasih untuk kesempatannya berbicara dan mendengarkan mengenai hal yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga tidak ada tambahan, Devina. Terima kasih. Oke, jika nggak ada lagi, mari kita terus bekerja dengan baik dan tetap berkomunikasi secara terbuka. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita selesaikan proyek ini dengan sukses. Kesimpulan yang didapat dari materi yang kami jelaskan adalah soft skill ini sendiri yaitu kemampuan non teknis yang penting untuk dunia kerja atau untuk berinteraksi dengan orang lain. Soft skill ini dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih produktif dan membangun hubungan yang positif di lingkungan kerja ataupun sosialnya. Salah satu komponen yang penting dari soft skill ini adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Emotional intelligence ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah self-awareness atau kemampuan untuk memahami diri sendiri. Yang kedua adalah self-regulation, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, perilaku, dan pikiran. Yang ketiga adalah motivation, yaitu faktor untuk mendorong mencapai tujuan. Yang keempat adalah empathy, kemampuan untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Dan yang terakhir adalah social skill, kemampuan untuk dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Kecerdasan emosional ini sangat penting untuk mendukung pengembangan soft skill. Nah, contoh dari penerapannya sendiri yaitu seperti dapat meningkatkan komunikasi dengan tim, mengelola emosi sebelum presentasi, atau memberikan dukungan kepada anggota untuk meningkatkan keterampilan mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.